Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta. Sinyal ini kian menguat lantaran Anies Baswedan belum juga berhasil menambah dukungan partai setelah melewati tenggat waktu untuk mencari teman koalisi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS membuka peluang untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta. Sinyal Partai PKS merapat ke KIM disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Presiden PKS Ahmad Syaiqo menjelaskan saat ini partainya telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. PKS disebut-sebut mulai membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju lantaran Anies Baswedan belum juga berhasil menambah dukungan partai setelah melewati tenggat waktu untuk mencari teman koalisi. Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun kabar telah melampaui batas waktu dibantah Anies. Saat dirinya resmi diusung PKS bersama Sohibul Iman, Anies merasa tidak pernah diberikan batas waktu. Anies juga mengaku menghormati keputusan partai. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Kita berkomunikasi dengan semua, dengan PDIP ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi, terus kita jaga komunikasinya. Dan Pak Hasto itu bukan kenal saya baru sekarang, kami kuliah bareng-bareng sekampus di Jogja. Sementara itu pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai peluang PKS bergabung dengan KIM bisa membawa keuntungan yang lebih besar. Ketika opsi pertama tidak terjadi, di mana Anies dianggap kurang berhasil membawa tambahan mitra koalisi baru untuk menggenapi kekurangan kursi PKS dalam rangka menominasikan calon di Jakarta, PKS melakukan opsi kedua. Tapi itu tafsiran yang mainstream ya, yang muncul di atas permukaan ya, karena Anies sendiri merasa dia tidak diberi target untuk mencari mitra koalisi baru seperti pengakuan dia baru-baru ini. Jadi bisa saja itu bagian dari alibi PKS untuk mencari exit strategi, karena memang dari hitung-hitungan di atas kertas ya, pertama PKS sendiri juga bisa mendapatkan wakil gubernur ya, tanpa harus melalui Anies, karena kan yang mengerucut di kemudian adalah Ridwan Kamil maju dengan syarat wakilnya dari PKS. Nah, belum lagi mendapatkan posisi sebagai calon wakil gubernur, PKS juga mendapatkan bonus
mungkin bukan bonus ya, tetapi berkah lebih besar dengan insentif bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu punya hubungan dan sejarah yang panjang dengan PKS. Lantas jika PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, bagaimana selanjutnya nasib Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Tim TV One mengabarkan.